durasinya itu durasi nggak sekali doang. Jadi buka langsung gila semua, hap, udah langsung kaget. Saipul Jamil diduga kembali lecehkan pria lewat video call Instagram dengan memperlihatkan kehelannya, teman-teman. Korban disuruh ngobrolnya di mute, jadi kayak hening aja gitu. Tiba-tiba si Ipul ini sempat ngeluarin titio-nya yang yang dekil guys ya. Halo guys, kembali lagi bersama channel FKR Project. Kali ini kita bakal bahas kasus yang agak berat sih ya teman-teman. Siapa? Ya kalian udah lihat thumbnailnya, yaitu Saipul Jamil. Ini lagi-lagi muncul nih ke permukaan teman-teman. Dan sayangnya bukan karena prestasi atau karyanya, tapi karena kasus yang bikin geleng-geleng kepala teman-teman. Waduh, dulu pernah ketangkep kan? Karena kasus apa? Ya sesuka sama laki lah gitu kan. Oke, jadi baru-baru ini muncul pengakuan dari seseorang pria nih yang mengaku dilecehkan oleh Saipul Jamil lewat video call di Instagramnya. Dalam pengakuannya, korban bilang Saipul sempat memperlihatkan bagian pribadinya secara sengaja selama obrolan itu berlangsung, teman-teman. Kebayang lah ya. Tapi kok bisa ya? Gak tobat-tobat nih Saipul Jamil ya. Berat kali ya buat suka sama lelaki gitu kan. Aneh banget nih. Nah, kasus ini langsung rame nih teman-teman di media sosial. Banyak banget nih kayak yang marah, banyak juga yang bilang kok bisa jadi kayak gini lagi. Nah, di video ini kita bakal bahas nih, kenapa sih Saipul Jamil bisa dituduhkan melakukan hal yang aneh-aneh ini nih ya, suka sama laki. Oke. Tapi BTW nih, sampai sekarang saya belum tahu nih apa sih klarifikasi dari Saipul Jamil, tapi yaudah kita lihat aja kronologinya. Buat teman-teman, kita mulai videonya sekarang juga. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita lihat dari salah satu postingan Twitter bernama akun Strawberry Sunday. Nah, di sini tertulis, ini lebih serem dari hantu. Keluar penjara bukannya tobat malah makin menjadi-jadi. Aduh, emang sih ada video call-nya nih di sini ya. Saipul Jamil sama video call sama sosok cowok, tapi disensor teman-teman cowok tersebut ya. Ngeri kali ya. Dan dari konten ini tertulis nih, belum kapok, Saipul Jamil diduga kembali lecehkan pria lewat video call Instagram dengan memperlihatkan kehelannya, teman-teman. Ya ini nggak masuk akal sih. Kenapa Saipul Jamil lo nggak tobat-tobat dah ya? Karena kan dia baru banget sih bahkan keluar ini ya. Baru berapa tahun lah dia keluar ya. Oh ya BTW. Ini dari akun ya ini ya. Mungkin bisa di zoom tulisannya watch. Ya inilah susah banget karena agak-agak buram. Mungkin kalau di zoom bahkan kelihatan ya. Nah kita lihat kronologinya tuh seperti apa. Berawal dari korban melapor kepada kucing buas atau Cat Warrior di Twitter bernama TheMythIsBack01 bahwa korban mengalami pelecehan seksual terhadap Saipul Jamil pada saat korban sedang mengobrol dengan Ipul di video call Instagram. Intinya aja deh biar cepet. Jadi si Ipul ini video call korban awalnya ngobrol, tapi sama Ipul ini korban disuruh ngobrolnya di mute, jadi kayak hening aja gitu. Tiba-tiba si Ipul ini sempat ngeluarin titio-nya yang yang dekil guys ya. Dan juga korban juga disuruh sama si Om Ipul ini untuk membuka pada saat video call. Nah korban gak mau, akhirnya dimatiin lah video call tersebut sama si Ipul. Korban enggan melapor karena korban merasa tidak ada yang membantunya backup karena takut terjadi apa-apa. Kejadian tersebut terjadi di tanggal 26 Juli 2024 jam 2 siang WITA. Nih, bentar ya, saya potong dulu, maaf teman-teman. Di sini kenapa Saipul nafsu banget ya teman-teman? Tiba-tiba gitu kan, langsung membuka gitu ya. Apakah si korban ini merekam video tersebut ya teman-teman? Ini kalau direkam harusnya emang bisa dilaporkan sih teman-teman. Saat ini korban sedang dibantu kepada rekan kami yang sangat ajib @TheMythIsBack01 untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian. Untuk bukti video, kami bersama TheMythIsBack01
tidak akan memberikan kepada siapapun. Nota admin, oke, kenapa bisa ngobrol ya? Karena mereka saling kenal lah. Masa ngobrol nggak boleh? Dan korban pun juga nggak aneh-aneh dengan beliau, atau bisa dibilang Om Ipul ya. Ini garis menarik nih. Jadi si korban itu ngerekam. Udahlah, kelar kamu Saipul ya. Gak tahu betul. Dulu kalau kalian tahu ya, istri Saipul Jamil itu bukan kaleng-kaleng teman-teman. Siapa coba? Dewi Persik. Kalau sukanya cowok. Oke, kita ditampilkan bukti DM ya teman-teman. DM dari korban. Dia bilang kayak gini, "Pagi bang, bisa bantu aku buat laporan polis bang? Ada salah satu artis nih memperlihatkan alatnya ke saya bang." Dibales lah sama si akun ini. Artis siapa? Cowok. Langsung sebut nama bahkan di sini. Saipul Jamil bang. Jelas. Ini jelas nih ya. Terus ini kayaknya lanjut ke WA ya teman-teman. Ini kan kayak tampilan WA ya. Terus dia bilang kayak gini, "Iya, itu ada centeng birunya kan bang?" "Ada." "Iya bener itu bang. Kamu mau Ipul minta maaf atau mau laporin polisi? Apakah dengan memaafkan bang Ipul ini tidak ngulangin lagi bang?" "Ya pasti ngulangin lagi lah." Orang di penjara aja masih ngulangin nih ya. "Berarti kamu mau laporan? Bisa kamu laporin dia dengan UU ITE. Saya tidak punya orang kuat di belakang saya bang. Itu yang saya pikirkan kembali." Terus dibales lagi, "Asal kamu tidak ada niat untuk minta tebusan." Wah, ya inilah ya kayak ancaman. Nanti kalau ancaman ya tentu saja laporan ini bakal ditolak teman-teman. Ya kalau emang dia niatnya laporin ya laporin aja. Aduh, bahkan Saipul Jamil setahu saya sih udah diboikot dari stasiun TV. Ternyata masih bisa ya lewat sosial media dia menarik cowok-cowok ya. Gak ada bang buat seperti itu. Saya lebih takut ada korban-korban lain bang. Oke, silahkan kamu laporin saja. Atau kami up dikirimkan ID kamu bro. Saya nggak ngerti buat laporannya bang. Kami akan save buat kamu sendiri. ID apa bang? Nanti kamu akan dikonfirmasi sama pihak Polres. KTP atau ID apa terserah, tutup nicknya. Serius cuy. Serius teman-teman, si korban ini ngelaporin Saipul Jamil ya. Beneran. Oke bang, bahkan dikirimin guys KTP-nya. Luar biasa, dikirimin KTP-nya. Kamu di Indramayu atau Bali? Kamu masuk Polres mana? Saya asli Indramayu, tinggal di Bali bang. Alamatnya Bali. Oke, ini karena kan harus tahu nih alamatnya di mana, laporannya juga harus sesuai kan dengan alamatnya, nggak boleh asal-asalan. Bahkan dari akun Strawberry ini dia memposting sekedar mengingatkan. Apa nih, video apa nih yang diposting sama dia ya? Si tukang hap-hap Saipul Jamil yang udah bebas dari penjara 6 tahun menuduh Dewi Persik orang Jember gini gitu, padahal ada bukti tes keperawanannya juga. Mana tahu ada yang lupa dengan kronologinya. Ini kasus lama ya dengan Dewi Persik ya. Oke, kita dengerin kasus apa nih yang disepil oleh akun Strawberry ini. Si penasaran juga teman-teman. Sekali, beberapa durasinya berapa? Sekali. Durasinya sekali doang. Jadi buka langsung gila sama hap, udah dia langsung kaget. Jadi udah setelah kaget mau kayak orang marah gitu. Hitungan detik loh. Hitungan detik. Langsung juga bilang Pak, nggak tahu maksudnya. Dia kan nggak ada niat untuk ke situ gitu, bangun gitu, hap gitu. Bentar, ini ngelesnya agak lain sih, agak lain. Gak ada niat ke situ, tapi melakukan hap-hap. Dia ngaku hap-hap. Logika aja berpikir, polisi itu tidak akan menahan seseorang selama 6 tahun kalau dia tidak terbukti bersalah. Berarti tandanya sudah ada visum, sudah ada buktinya air liur dan yang lain-lain. Ketika dihap-hap. Jadi kalau misalkan masuk penjara karena ada kelainan orientasi, berarti itu benar. Nah, sekarang yang jadi pokok permasalahannya apa lagi kok disangkut pautin sama saya? Kalau misalkan kalian bilang bahwa sebelum menikah tiba-tiba saya harus dibegituin, ya saya jawab itu tidak benar. Karena ada spray bukti saya masih perawan sebelum saya menikah, itu ada tes keperawanan karena sebelumnya saya punya tunangan polisi. After itu saya dadak menikah dengan Saipul Jamil dan di situ ada ada spraynya bukti saya keperawanan. Aduh bapakku kalau tahu aku nggak perawan wis
Wis di apa jenenge? Wis dibabat mulai biyen. Bapakku itu kalau orang Jember itu tahu papiku tuh kayak gimana. Keluargaku itu bibit bebet bobot tentang masalah pergaulan itu nomor 1, apalagi masalah keperawanan. Itu bapakku tuh sangat menjaga aku banget. Papiku tuh seluruh tetanggaku Jember itu pasti tahu keluarga kita itu keluarga apa. Jadi kalau ada yang bilang gue melakukan itu sebelum nikah, biasa, dia ingin menutupi dirinya sendiri loh. Katanya Pak Haji, berarti kan dia mempermalukan diri sendiri. Saya mau sama dia itu karena dia itu soleh, sholatnya bagus. Ternyata hap-hap gitu loh guys. Jadi kalau misalkan dia ngomong kayak gimana, kalau kalian mau percaya ya monggo, silakan. Kalau kalian percaya aku ya terima kasih. Saya sih prinsipnya gitu aja, nggak perlu yang kayak gimana ya. Matur nuwun kaum itiliti. Bentar ini jadi konsepnya kan ya emang sih DP merasa dihianati. Dia udah nikah nih, tahu-tahu suaminya suka sama cowok. Dan ya kalau dari video ini bukti kuat banget sih. Kuat. Karena dia ngaku juga kan. Cuma sekali 2 kali itu udah aneh. Aku mah percaya Bang Ipul. Apartemen Kuningan ngapain di situ? Ada yang dukung Bang Saipul Jamil nih. Apartemen Kuningan ngapain di situ loh? Itu tempat tinggal gua, Mak. Gua 2 tahun tinggal di sana, Mak. Kok ngapain di situ? Gua kan gak tinggal di Jember. Awalnya gue di Pluit apartemennya, terus akhirnya gue pindah di apartemen Kuningan. Nah namanya Bellagio. Dulu gue di situ 2 tahun tinggalnya sama Gabriel, Mak. Kok ngapain di situ? Ya cari duitnya, gue di Jakarta ya tinggal di apartemen. Gimana sih, Mak? Mak, coba buka Google, Mak. Di situ cari tahu pil itu apa, Mak. Rata-rata orang yang punya penyakit pil itu biasanya ada gangguan kejiwaan, Mak. Kalau Mak mau percaya ya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi saya jawab di sini, Kuningan ngapain di situ? Itu tempat tinggal gua. Sampai sekarang Kuningan udah gua jual, Mak. Karena bukan di sana lagi, gua udah ada rumah, nggak di apartemen lagi dan nggak mau di apartemen. Udah ya, Mak. Udah ngerti kan, Mak? Mak. Oh iya, Mak. Satu lagi, Lebak Bulus. Ngapain di situ? Lebak Bulus juga rumah gua, Mak. Jadi kalau misalkan si Hap-Hap datang ke rumah gua, ya nggak apa-apa. Kenapa? Bukan berarti gue mau ngapa-ngapain. Semua orang bisa ngomong, Mak, tapi harus pakai bukti. Kalau gue mah sudah ada buktinya, Mak. Ya, kalau gue sudah ada buktinya. Jadi kalau apa yang diomongin Emak ini dari dia ada buktinya nggak? Kalau semua orang yang namanya dengki, benci sama gue, tinggal ngomong Dewi Persik tuh begini, Dewi Persik tuh begitu. Harus pakai dasar bukti, Mak. Kalau nggak ada bukti, sama aja itu bohong. Apalagi yang ngomong mantan kasus anak di umur. Tuh ya, Mak. Ya, Mak, masak. Ya, Mak, ya. Oke, Mak, maaf ya, Mak. Kalau ada salah-salah kate ya, Mak. Ya, Mak. Nah, biar Mak ngerti. Tolong anak-anaknya si Emak ini kasih tahu, guys. Kalau itu penyakit atau bukan, kasih tahu, guys. Ya, Mak, ya. Mohon maaf ya, Mak, ya. Terima kasih ya, Mak. Nanti Emak juga boleh datang-datang kapan-kapan ke rumah gua biar tahu. Tapi nggak di Kuningan, karena yang di Kuningan udah bukan tempat gua lagi, Mak. Kalau mau rumah gua ada di Lebak Bulus, insya Allah. Kalau misalkan ada rezeki, emak pingin datang ke rumah gua juga boleh. Ya, tapi bukan berarti melakukan. Ini konsepnya gimana sih? Di apartemen Kuningan itu tempat gerbeknya Saipul Jamil atau bukan nih? Ya saya agak lupa nih. Apartemen Kuningan ini maksudnya apa nih? Dari komentar ini teman-teman ya. Kayak kita aja lagi deh. Ya, ngapain tuh sama Ipul waktu di apartemen sebelum nikah? Oh ini. Gue nggak pernah nyentuh dia lah. Yang merawanin dia siapa dulu? Kalau bukan gue. Ya kan? Siapa yang merawanin dia siapa dulu? Jadi ya bongkar aib Dewi Persik ya, lanjut. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Mami dan Papi. Alhamdulillah nih usia pernikahan kita udah 2 tahun ya, Mia. Ya. Udah 2 tahun, tadi kita udah tiup lilin. Walaupun nggak ada kue, tapi kita tetap merayakan terus gitu ya, Mia. Kebersamaan kita gitu. Mudah-mudahan tiba-tiba ada malaikat lewat, terus dia tulis buat kita, mudah-mudahan nanti
kita bisa menghadapi ulang tahun Gold. Amin. Pernikahan Gold. Aduh, amin. Oke, ini video kenangan lamanya Saipul Jamil udah 2 tahun nikah. Wih, sepinter itu berarti ya Saipul Jamil menyembunyikannya. Ini harusnya kalau belok itu harusnya sih udah lama ya teman-teman. Biasanya sih beberapa kasus yang saya reaction ataupun saya baca, belok itu harusnya udah sejak lama gitu. Dan ya orang belok itu mungkin banyak faktor sih sebenarnya. Kirim ke barang militer. Ini saya sangat-sangat setuju ya. Oke, teman-teman kira-kira kenapa nih? Apakah ini emang kasus lama aja yang emang diviralkan? Oke, gimana ya? Udah gak heran sih sebenarnya kalau Saipul Jamil melakukan hal kayak gini. Aduh, tapi sangat disayangkan masih terulang gitu hal kayak gini. Berarti artinya kita bisa garis bawahi efek dalam masuk penjara itu tidak mengubah watak seseorang ya teman-teman. Cuma mungkin membuat jera aja. Nah, ini yang kayak di konten ini nih, Deddy Mulyadi buat statement bahwa anak-anak nakal-nakal ini masukin ke barak kayaknya boleh dicoba deh. Saya undur diri, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. See you, goodbye. Bye-bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.